Jumpa lagi di kios burung terpopuler, terkondang. Konin. Iya, kios ini berada di Polanharjo, tepatnya di Suruh Karanglo, Polanharjo, Klaten, teman-teman. Jadi di sini memang banyak sekali burung-burung yang dijual murah, burung bahan ya. Mulai dari jenis burung kolibri, burung pemakan buah, burung pemakan serangga dan lain sebagainya. Jadi ini ada konin trotol. Nah ini trotol yang bagus ya teman-teman, tapi dia baru meletik. Dia baru ada satu titik trotolnya di bagian kepala warna hijau. Jadi ini ada trotol, kemudian lepas trotol, dan juga sudah full metalik dewasa. Jadi sangat banyak pilihannya bagi teman-teman yang suka ngombyok burung konin atau burung-burung bahan lain. Silakan datang ke sini. Dijamin tempatnya enak, syahdu, dan pilihannya banyak, itu yang pasti teman-teman. Jadi kalau orang yang hobi ngombyok itu pasti sukanya pilihan yang banyak. Di sini koninnya lumayan bagus-bagus teman-teman, artinya kondisinya kering. Ini juga ada perenjak juga. Ini perenjak kelawu ya, perenjak kelawu Sumatera. Untuk perenjak ini harga bahannya Rp35.000 teman-teman. Jadi untuk satu ekornya jantan betina sama, karena ini ombyokan ya. Dan ini kelawu teman-teman, bukan semi atau bukan hijau. Jadi ini benar-benar asli kelawu, sehingga sangat recommended lah untuk teman-teman yang suka perenjak kelawu. Silahkan datang ke sini juga. Ini kondisinya bagus-bagus, namun ada beberapa yang sakit ya. Nah, kita kembali ke konin teman-teman. Jadi ini adalah konin yang full metalik atau dewasa, namun juga ada yang masih muda, artinya full metalik tapi baru lepas trotol. Nah, kalau pastol itu kan lepas trotol, jadi tidak menutup kemungkinan burung ini masih sangat bisa dimasteri. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari burung konin yang termasuk kategori trotol dan full met ya. Jadi untuk yang trotol itu memang kelebihannya banyak juga teman-teman. Jadi satu, dia akan lebih mudah jinak. Yang kedua, dia akan lebih cepat menerima masteran burung lain. Misalnya suara cililin, suara gereja tarung, suara lovebird dan lain sebagainya. Itu keunggulannya trotol. Dan dia akan rata-rata akan berubah menjadi dada coklat teman-teman. Tapi ada kekurangannya teman-teman. Jadi kalau trotol itu memang kita harus ekstra sabar, karena dari hijauan sampai ke full metalik itu membutuhkan waktu kurang lebih 8-9 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, tergantung dari asupan nutrisinya teman-teman. Jadi kalau nutrisinya bagus, itu mungkin 9 bulan sudah full metalik. Tapi kalau standar atau bahkan kurang, itu bahkan bisa mencapai 1 tahun untuk mencapai full metalik dari hijauan. Nah, keunggulannya dari yang full metalik, nah ini ada banyak juga teman-teman. Satu, asalkan kita bisa memilih full metalik yang mapan, itu dia pasti akan cepat bunyi teman-teman. Dan bunyinya itu tidak ngeriwek, tapi sudah ngeplong karena dia sudah dewasa ya. Jadi secara volume pun juga lebih kenceng kalau kita memilih bahan yang bagus ya. Kemudian kalau untuk full metalik, ini juga masih bisa dimasteri juga, tetapi mungkin cepat lambatnya berbeda dengan yang trotol. Kalau full metalik kan sudah mempunyai materi khusus dari alam ya. Jadi memang materi alamnya ada, alasan istilahnya, ngalas gitu ya. Jadi kalau full metalik itu masih bisa dimasteri juga, namun dalam waktu yang lebih lama daripada yang trotol. Keunggulan yang selanjutnya, full metalik ini biasanya sudah bisa langsung digantangkan kalau memang dia prospek. Jadi banyak sekali teman-teman konin mania yang menggantangkan burung bahan full metalik meskipun materinya alasan, tapi kalau materi alam itu bagus, nggak masalah. Yang penting dia ketika digantangkan dia nagen, dia tidak loncat-loncat, dia mentalnya bagus, itu juga bisa. Karena kelas konin itu kebanyakan di dewasa. Kalau kelas trotol itu masih jarang-jarang sekali. Jadi ada beberapa kelebihan juga yang dimiliki oleh konin yang full metalik kalau kita ngombyok bahan. Kekurangannya adalah rata-rata kalau konin full met itu dia memang susah diajari makan kroto teman-teman, rata-rata.
Namun itu tidak berlaku bagi semua konin, karena ada juga konin bahan full matte yang sudah diombyok kemudian sampai rumah diajari makan kroto pun juga cepat itu. Jadi tidak bisa semuanya, namun rata-rata memang agak susah. Dan yang kedua, konin full matte itu kalau sudah agak giras atau gelabakan tuh dia susah jinak teman-teman. Berbeda dengan yang trotol. Kalau trotol lebih mudah jinak dan lebih mapan. Tapi kalau yang full matte, kalau kita membeli bahan yang kurang mapan itu biasanya untuk penjinakannya lebih lama. Ya teman-teman, jadi kalau untuk memilih konin seperti ini memang harus fokus ya. Jadi jangan sampai disambi dengan mantau burung lain, enggak. Karena di sini kan kita istilahnya rebutan ya teman-teman. Jadi kita fokus pada konin, kita pilih saja postur yang memang bagus. Yang pertama dari paruhnya, kita pilih paruh yang panjang dan tebal. Kemudian dari matanya kita pilih konin dengan sorot mata yang lebih tajam dan bentuk mata yang lebih lebar, belo gitu ya. Lalu dari kepalanya usahakan memilih konin yang besar dan papak. Dan dari posturnya, jangan pilih konin yang postur gendut pendek, tapi pilihlah postur yang panjang teman-teman. Panjang, jadi kalau panjang itu tidak harus besar, tapi ada juga panjang dan besar itu lebih bagus. Jadi kalau panjang itu biasanya burung akan lebih cepat berbunyi dan dia gacor teman-teman. Dia mudah gacor, dia receh gitu ya. Receh itu berarti memang sering bunyi, itu namanya receh. Jangan memilih konin yang sakit atau yang posturnya pendek. Nah, kemudian untuk konin yang bagus itu biasanya memiliki kaki yang lebih besar. Kakinya lebih besar dan juga panjang. Dari cara berdirinya pun sudah berbeda teman-teman. Kalau konin yang prospek itu berdirinya dia tegap. Ya, tidak dungkruk gitu ya, tidak bungkuk, tapi dia tegap. Ini adalah salah satu konin yang saya sisihkan teman-teman. Saya pilah. Saya menyingkirkan menyeleksi 2 konin yang full matte. Kenapa full matte? Karena saya suka full matte karena materi dari alam pun juga sangat bagus. Dan ini di depan saya ini konin yang full matte, tapi dia sudah mapan sekali teman-teman. Dan dia masih muda. Terlihat sekali ada bereng tipis di paruhnya. Kemudian pada bagian bulu bagian bawah, di bawah ekor itu masih hijau. Itu artinya burung ini belum tua, tapi dia baru saja lepas trotol. Nah, nanti di bagian bawah ekor itu kalau sudah tua dia berwarna hitam, tapi ini masih warna hijau. Jadi ini sangat recommended karena dia tidak tua, tidak juga terlalu muda. Jadi ini saya yakin ini akan memiliki masa depan yang bagus. Berbeda dengan yang di atas ini, dia sama full matte juga, dia lebih tua, tapi dia tidak suka nangkring, dia lebih giras dan dia takut dengan yang muda tadi, dengan yang ini. Jadi bisa dilihat juga dari gerak-geriknya. Kalau ini saya yakin ini bagus. Ya, ini mapan sekali. Ini bahan benar-benar bahan dari ombyokan. Bahkan saya tadi ngambilnya tidak disemprot teman-teman. Saya langsung pegang tuh, dia nggak lari-lari, nggak terbang-terbang. Ini menunjukkan mentalitas. Kalau kita punya konin yang seperti ini, yang di bawah ini, ya, dia pasti akan cepat berbunyi teman-teman. Itu garansinya konin itu kalau dia burung itu mapan, itu pasti dia akan cepat berbunyi. Dan bunyinya sudah ngeplong, jadi materinya sudah banyak dari alam. Dan dia di bawahnya tidak ngeriwik lagi, tapi di bawah ngeplong, jadi volumenya lebih keras. Ini juga lihat teman-teman, matanya tajam, ya, posturnya tegap teman-teman. Jadi berdirinya pun dia tegap. Ini burung bahan belum pernah dipoles ya. Ini benar-benar bahan tapi sudah sebagus ini. Meskipun dia agak kadang merem itu karena dia mungkin kurang fit, kurang kondisi. Karena tadi saya pegang itu bagian dadanya agak kurus sedikit, tapi ini bisa disembuhkan lah, sangat mudah. Sedangkan dia sudah dokoh, sudah doyan minum nektar. Kemudian nanti akan saya percepat juga dengan pemberian extra fooding yang bagus, yaitu kroto teman-teman. Untuk konin yang seperti ini saya rekomendasikan bagi teman-teman yang suka ngombyok konin, pilihlah yang seperti ini teman-teman. Tidak takut orang, ya, dia mapan, dia bodinya bagus, kakinya besar, matanya belo. Ini salah satu konin yang memang benar-benar istimewa. Harganya berapa? Nah, untuk harganya konin bahan di sini dijual harganya Rp120.000 untuk trotol dan full matte sama, ya.
kebetulan ini untuk stok hijauannya belum ada. Jadi ini khusus konin yang jantan semuanya teman-teman. Kalau sudah throttle itu berarti dia sudah 1000% jantan, sudah positif jantan. Harga Rp120.000 kita masih bisa memilih konin-konin yang berkualitas, dan tentunya kita masih bisa nego. Tapi untuk negonya berapa ya nanti sama penjualnya sendiri. Tapi yang pasti saya menginformasikan untuk teman-teman semuanya, ini koninnya ini masih hijau teman-teman, di bawah ekor bulu bagian bawah belakang ini kan masih hijau. Nah itu menunjukkan kalau dia sudah full matte tapi dia masih muda. Kalau yang sudah tua itu belakangnya itu warnanya hitam semua. Yang bawah itu ini hanya ada dua helai sayap yang tercabut lah karena pulut. Nah berbeda dengan yang ini sama full matte, tapi dia sebenarnya panjang tapi tidak terlalu besar, dan dia terlalu giras teman-teman. Saya kurang begitu srek dengan yang ini.